Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan naimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batina wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunya wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya, terutama yang muslim, enggak ada salahnya kita saling mengingatkan, Mas ya. Kalau ingin hidupmu berlimpah, hajatmu mudah dikabulkan oleh Allah, perbanyaklah sholawat, teman-teman. Perbanyak sholawat, awalan wa akhir. Awal dan akhir, tengah-tengahnya hajat. Ya, kenapa? Rata-rata banyak doa itu tertolak, atau setidaknya seperti kita ilustrasikan, kita bayangkan saja, doa itu ngambang di langit saja, Mas, tidak sampai kepada Allah. Bukan Allah tidak tahu. Sama seperti ketika kita mau minta ke Allah, janganlah langsung bypass. Ada kekasihnya Rasulullah Muhammad, kan begitu. Ada kekasihnya, lewat kekasihnya dengan cara bersolawat. Seperti itu, Mas Rodni. Kita ada materi yang lain, intinya saya mau mengingatkan teman-teman, biasakan diri bersolawat. Solawat pendek saja nggak apa-apa. Kalau Anda perlu ijazah, Ridho, saya ijazah, silakan bersolawat. Seperti itu. Kemudian informasi nih buat teman-teman, sudah dibuka pembelajaran online maupun offline. Jadwalnya kalau yang online bulan Mei, yang offline kita ketemu di Jogja tanggal 4 Juni insya Allah. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya cek langsung di deskripsi. Kita persingkat videonya, Mas Roni. Silakan Mas Roni. Ada yang bisa saya minum? Iya, ini saya ingin mendapatkan gambaran atau penjelasan dari Mas Bagus nih. Saya kebetulan tadi tidak sengaja buka buku ya. Buka buku, kemudian di situ kok Allah itu langsung memperlihatkan sebuah kata-kata yang menarik. Ternyata ini hadisnya Rasul ya, yang dimana diriwayatkan oleh Hakim. Jadi kata-katanya seperti ini, hadisnya seperti ini bunyinya. Ingatlah Allah ketika senang, maka Allah akan mengingat engkau ketika sulit. Dihikam. Iya. Ini maksudnya bagaimana Mas Bagus? Baik. Karena ini cukup menarik nih sebenarnya nih. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya yang memacu saya untuk terus berpikir, Mas. Tapi sebenarnya jawabannya sederhana, Mas. Begini. Saya pernah mengatakan berdoalah di saat 3 kondisi. Tenang, senang, hening. Iya. Hening itu masuknya kepada sepertiga malam karena sudah mencakup poin yang pertama, tenang. Gitu. Kita mau bahas pertanyaan Mas Roni tadi. Tenang. Ingatlah aku ketika engkau senang, maka niscaya aku akan mengingatmu dikala engkau sulit. Begitu ya? Iya, betul. Kalau orang sulit itu mengingat Allah sepertinya masuk pada ranah wajar. Iya. Tapi kalau orang senang mengingat Allah itu jarang. Itu kenapa dikatakan bahwa harta, kaya itu ujian. Ya, betul. Itu ujian, karena tidak sedikit yang ketika senang mereka lalai. Lupa ya, sombong juga ya. Oh, sudah komplit di sana. Kebanyakan. Merasa kita bisa kaya karena kita yang hebat. Ya. Keakuan muncul. Ego di sana masuk. Setan mulai nyusup di dalam otak, sanubari, darah, daging dan lain-lain. Setan itu bukan berwujud wah yang serem itu jin. Itu hantu imajinasinya kita itu. Gitu. Tapi kalau setan yang saya maksud adalah dalam bentuk sifat. Gitu, Mas. Oke. Nah, ketika senang kita lupa, Mas. Kebanyakan. Udah deh, gini deh. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Ya, diri Anda semuanya yang nonton saat ini. Ketika dalam kondisi sulit, kamu berdoa ke Allah. Ada sekali waktu Allah jawab doamu sesuai dengan yang kau pikirkan. Meleset-melesetnya menunjukkan bahwa ketentuanku lebih sempurna, kata Allah. Intinya dapat. Mulai tuh. Kupingnya kembang, dadanya mulai mekar, ya kan? Beli ini, beli itu, udah proses tuh, rezeki sudah mulai masuk kepada dia, beli ini, beli itu, wah semua yang diinginkan beli. Contoh lagi spesifik, dapat gaji,
ya. Itu langsung keluhan itu yang didapat, yang dikeluarkan itu. Ya buat bayar ini, bayar ini, bayar ini. Gaji nggak pernah mampir, gue selewat doang. Tuh kalimat apa begitu? Padahal mestinya kita senang dapat gaji. Iya, Kita dapat harusnya apresiasi. bersyukur ya. Iya, harusnya bersyukur. Tapi rata-rata ya ketika dapat sesuatu, ketika senang lupa sama Allah. Gitu. Maka ketika sulit, bukan Allah melupakan, membiarkan mungkin. Saya dulu pernah bilang begini, Mas. Jangan senang ketika hidupmu lempeng saja nggak ada godaan. Saya khawatir satu hal, Mas. Allah nggak sedang memperhatikan kita. Hanya dikasih cobaan. Balik lagi pada pertanyaan. Gimana? Sama halnya kita dibiarkan ya berarti ya. Ya kalau saya biarkan Mas Roni, saya biarkan gitu, udah bodo amat. Berarti kan saya tidak sayang sama Mas Roni. Iya, iya benar. Karena saya pernah dapat kata-kata menarik nih. Ada pertanyaan. Lawan kata dari disukai atau disenangi itu apa sih kan gitu. Nah, kan banyak yang bilang benci kayak gitu, dibenci atau tidak disukai. Bukan. Karena ternyata kalau setelah kita pahami, ternyata lawan kata kita disayangi atau kita dicintai, lawan katanya ternyata kita malah dibiarkan ya Mas Agus. Terserah kamu mau apa, yaitu sakarmu kan ya. Makanya nih suami istri nih ya, kasih tahu ya, yang nonton saat ini nih sambil santai aja. Ketika salah satu dari pasanganmu membiarkan kamu, itu tanda tanya yang besar itu. Udah capek saya. Lu mau ngapain aja mah terserah lu. Misalnya kamu mau ngapain aja terserah kamu deh. Saya begini salah. Kamu dikasih tahu yang baik juga nggak ngikut. Saya biarkan aja. Sebenarnya pembiaran itu sudah menunjukkan putus urat sayangnya. Putus urat sayangnya. Gimana kalau itu Allah? Bukan berarti urat kita, saya menganalogikan Allah dengan seperti manusia. Bukan. Ketika Allah membiarkan kita berjalan sendirian. Mau jadi apa kita? Maka saya tidak pernah berhenti berdoa, Mas. Wala taraktana ya ilahana. Jangan pernah kau tinggalkan kami. Jangan pernah kau biarkan kami berjalan sendirian ya Allah. Lagi-lagi saya bilang, Allah dulu baru dunia. Libatkan terus perkara hidupmu, langkahmu, tujuanmu, idemu, semua nih dari A sampai Z nih. Ujung kepala, ujung kaki itu Allah dulu. Maka sekarang berkembang tuh ya motivasi-motivasi. Allah sekarang, Allah nanti, Allah seterusnya. Kalau saya saiki lawase wis, pokoknya Gusti terus, pokoknya Allah terus. Baru saya mikirkan dunia. Kenapa? Karena saya tahu yang punya alam semesta, yang punya dunia ini Allah. Ya udah dekati yang punya. Kan begitu, Mas. Simpelnya seperti itu. Balik lagi pada pertanyaan Mas Roni tadi. Karena memang secara bukti, otentik, real, nyata, manusia itu lupa kepada Allah itu bukan di saat mereka sedih. Mereka sedih cari Allah, Mas. Tapi ketika senang biasanya lupa. Nah, kalau ada orang yang berhasil terus melibatkan Allah ketika dia senang, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah, tetapi terus melibatkan Allah, maka suatu saat ketika dia sulit, naudzubillahi min dzalik, ketika dia sulit, Allah akan mengingatnya di situ. Saya mau sampaikan satu hal. Beribadahlah seakan engkau melihat Allah. Tetapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, dengan keterbatasan ilmu kita, dengan keterbatasan daya pandang kita, sadari, tenang saja. Karena Allah pasti melihat. Jadi biarkan Allah yang melihat kita. Kita merasa diawasi oleh Allah, gerak-gerik kita akhirnya menjadi baik. Karena kita takut sama Allah. Balik lagi dulu tuh. Kemarin tuh saya pernah bilang. Kalau takut pada preman, menjauh. Kalau takut pada Allah, mendekat. Beres semuanya. Sebenarnya Mas Roni juga ngerasakan kan Mas. Ketika Allah dulu, kita mulai dengan Allah. Bahkan afirmasi nih Mas. Agak ada yang menolak di hati saya Mas. Ketika aku bisa, aku layak, aku pantas, aku berpotensi, aku baik dan lain-lain. Kayaknya masih ada yang membatasi di sini Mas. Di dalam saya. Tetapi ketika saya memulainya, saya bisa karena anugerah kekuatan dari Allah di hati saya. Pleng, langsung masuk ke bawah sadar. Saya layak karena Allah yang menilaiku. Saya pantas karena Allah memberikan kekuatan padaku.
Saya kaya karena rezeki datangnya dari Allah. Jadi Allah, Allah, Allah terus Mas. Itu kan dzikir Mas. Nah makanya kalau bicara dzikir itu apakah terus menyebutnya? Oh iya, karena memang dzikir bermakna menyebut, mengingat. Bisa menyebut, mengingat. Tetapi alangkah baiknya menyebut, mengingat goalnya atau jebolnya ke hati. Itulah yang dinamakan afirmasi kan ya sebenarnya. Afirmasi sebenarnya. Makanya jangan dipotong-potong kalimat afirmasi. Kita suka motong. Saya khawatir ketika afirmasi sepotong-sepotong yang muncul di dalam diri adalah keakuan. Ada banyak loh afirmasi sudah disebutkan berhari-hari, berbulan-bulan tapi tanpa efek. Ya, karena tidak melibatkan Allah di sana. Seperti itu, saudara. Ya, artinya kan berarti faktor kritisnya masih kuat ya, karena tidak tembus ke bawah sadar. Dan ternyata pada saat melibatkan Allah, faktor kritisnya hilang ya, langsung masuk ke hati, masuk ke bawah sadar ya. Ya, karena diri kita yang memiliki Allah, Mas. Ya. Hati kita pun yang membolak-balikan Allah. Jadi kalau sudah Anda bermasalah afirmasi sendiri, coba pesan saya, coba libatkan Allah dan atur kalimat yang indah untuk dirimu. Tetapi terus masukkan Allah dalam setiap afirmasimu. Jebol itu hati. Jebol. Apa yang nggak jebol kalau sudah nama Allah disebutkan? Karena begini Mas, salah satu tanda manusia beriman, ya, ketika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Allah, misalkan begitu. Misalkan lagi ngobrol nih dari hati ke hati nih, kita nggak sadar nih ngobrolnya udah terlalu jauh. Terus tiba-tiba Mas Roni atau saya kelepasan. Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau saya nggak tahu teman-teman. Kalau saya tiba-tiba celes hati saya, des. Makasih ya Allah. Sampai malam ini masih bernyawa loh. Sampai malam ini masih Engkau pintarkan ya Allah. Kan begitu Mas Roni? Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi kalau tadi tuh kalimat tadi tuh, sampai malam ini saya masih pintar Mas Roni. Ego kan? Sombong kan? Tapi kalau kalimatnya dirubah, alhamdulillah Mas Roni, sampai detik ini Allah masih memintarkan kita. Kita masih dipintarkan oleh Allah. Orang mikirnya apa? Kamu pintar karena Allah. Emang iya. Bukan karena saya, tapi karena Allah punya mau. Makanya di video sebelumnya yang kemarin ya, saya bilang apa? Kita masuk surga. Oh tadi ya, saya bilang di video ini ya. Kita masuk surga itu bukan karena amalanmu sudah hebat, bukan bos. Ketika engkau merasa amalanmu hebat, di situ malah kita jebolnya ke neraka. Gitu. Merasa soleh itu wajib. Tetapi ketika engkau merasa lebih soleh daripada orang lain, maka di situ malah petaka datang kepada kita. Menjadi baik itu harus, itu wajib. Tetapi ketika engkau merasa lebih baik daripada orang lain, kelar hidup. 0 di mata Allah. Makan minus. Iya. Semoga menjawab Mas Roni. Pokok jawabannya tadi intinya memang banyaknya orang lupa terhadap Allah itu memang di ketika senang. Nah, itu tuh malah akhirnya kan yang menjadi kita jatuh itu karena itu ya, kita lupa syukur itu ya, kurang syukur malah kemudian akhirnya Allah berikan kita masalah. Kita syukur kan karena apa? Karena lupa Allah. Lupa Allah, akhirnya malah dijatuhkan ya. Misalkan kita udah berada di titik puncak gitu, kita lupa Allah bahwa yang memberikan keberhasilan untuk Allah, langsung tiba-tiba mudah bagi Allah untuk dijatuhkan. Dan saya pernah bilang, dari sekian ratus orang yang curhat, yang konsultasi ke saya, dari ribuan peserta yang pernah ikut seminar offline maupun online, mereka kan punya masalah semuanya, Mas. Riset saya pribadi hanya menemukan 2 sebab. Kurang syukur, miskin sedekah. Hancur mati hidupnya, Mas. Hutang makin banyak, ya kan? Ditinggalkan oleh orang-orang tersayang karena nggak bersyukur dengan adanya orang-orang tersayang. Gitu. Isinya marah, isinya ini. Aduh Mas, udah deh. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman ya yang nonton saat ini
melihat ada tetanggamu, melihat ada saudaramu atau bahkan orang tuamu harmonis hidupnya bahagia, perhatikan, dia menjaga dua hal, syukur dan sedekahnya. Mau nggak mau, Mas, tidak lari dari dua hal, syukur dan sedekah. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Semoga menjawab, Mas. Iya. Ada pertanyaan lanjutan? Saya tiba-tiba teringat sesuatu pertanyaan atau bahkan pernyataan unik nih. Tapi kelihatannya mungkin dibahas di video berikutnya nih, Mas. Oh boleh, siap. Di video berikutnya lebih keren. Jadi tujuan saya adalah teman-teman harus ngikutin karena ada intisari tentang keilmuan di sini. Baik, kita bersingkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Gus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah bersama saudara saya Sahaid Roni Hendrawan. Iya. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli